Hei Arnold, memutuskan untuk bermain di taman ya? Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau, Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold, aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kuucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu? Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyia-nyiakan waktumu? Dunia di sekitarmu berubah dengan cepat, tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu, perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu karena kau sudah melihat semuanya. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrop karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Arnold, lihat, itu kau. Tapi dari masa depan. Tunggu Arnold, dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 kilometer, kau Arnold adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat.
turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Sepertinya mereka merencanakan sesuatu lagi. Hei, apa kalian ingin coba membuat seseorang jadi abadi? Wow, siapa ini? Aku rasa orang ini tidak tahu apa itu kesepian. Sepertinya kita menemukan orang yang kalian cari. Aku tidak sabar untuk cari tahu bagaimana kalian akan membuat dia abadi. Mencangkok DNA Voorhees kepada pria tampan itu adalah ide yang bagus. Dari sudut pandang biologi, kau bisa membuat seseorang abadi. Untuk mencapai ini, kau hanya perlu menghilangkan kecenderungan penuaan dan menderita sakit dari DNA. Tapi hari ini, Snot dan Gob mencoba mencari tahu bagaimana cara membunuh sesuatu yang abadi. Percobaan pertama adalah teleportasi. Untuk memindahkan objek dari titik A ke titik B, kau harus memindahkan seluruh atom dan hubungan syaraf tepat sama seperti aslinya. Setelah itu, objek aslinya harus dihancurkan dan tersisa hanya salinan sempurnanya. Karena itu, secara teori, teleportasi membunuh objek fana dan abadi. Aku mengharapkan hasil yang sedikit berbeda, tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Di sini kita punya cairan alkali yang bisa melarutkan makhluk hidup manapun. Sayang sekali para alien tidak menonton Breaking Bad, karena jika menonton, mereka pasti tahu alkali bisa melarutkan bak mandi lebih cepat dibanding tubuh manusia. Aku rasa percobaan berikutnya pasti akan membunuhmu, pria tampan, dimulai dengan menghancurkan otakmu. Tidak ada makhluk di planet ini yang bisa menahan hal seperti ini lebih dari sehari. Kau masih hidup? Baiklah. Beruntung sekali, Snot dan Gob baru saja mencuri penggiling daging besar ini kemarin. Kita tunggu apa lagi? Penggiling dagingnya tidak akan menyala sendiri. Arnold! Oh, gawat. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hooray! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya.
Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tampaknya kau paham apa yang aku maksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu, dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah jangan cengeng, Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah, Arnie. Aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie? Arnie? Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Kau sadar bahwa aku tidak akan membiarkanmu keluar begitu mudah, bukan? Berenanglah Arnold sebelum betonnya mengeras. Hari ini adalah hari terakhirmu. Sama seperti 684.000 orang setiap tahun yang jatuh dari ketinggian. Atau karena kesalahan medis. Penyakit ini merupakan penyebab kematian ketiga di Amerika setelah penyakit jantung dan kanker. Oh ya ampun, kamu tertabrak skuter listrik. Itu sangat konyol. Indramu mulai melemah. Penglihatan, penciuman, indera perasa, dan akhirnya pendengaran. Lalu kamu sobat akhirnya mati. Setelah serangan jantung, kamu punya waktu 6 menit sebelum kematian otak total. Jangka waktu ini meningkat dengan keadaan mati suri atau hipotermia. Seorang gadis selamat setelah 6 jam kematian klinis. Dia berbaring di es dengan suhu tubuh 64 derajat dan itu menyelamatkan nyawanya. Tapi tidak ada yang bisa membantumu sekarang sobat. Dalam 1 menit kamu akan kehilangan 10% oksigenmu. Oh, dan juga dompetmu. Saat jantung berhenti memompa darah dan gumpalan darah mulai terbentuk. Tapi otakmu kini bekerja lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Seorang pria berusia 87 tahun sedang menjalani elektroencephalogram saat dia tiba-tiba mengalami serangan jantung. 15 detik sebelum kematiannya, EEG mendeteksi gelombang otak khusus di kepalanya. Gelombang seperti itu terjadi saat bermimpi atau saat meditasi. Oleh karena itu pada saat kematian, kamu mungkin benar-benar mengingat seluruh hidupmu. Arnold, saat ini kamu memiliki dopamin 12 kali lebih banyak dari biasanya dan serotonin 20 kali lebih banyak. Itu sebabnya kamu mengalami mimpi yang paling jelas. Selama kematian klinis, hanya 15 orang yang mengalami sesuatu yang menakutkan. Sisanya melihat wajah anggota keluarga, hewan atau tumbuhan, peristiwa masa lalu, atau bahkan cahaya putih yang klasik. Ngomong-ngomong, wow, Arnold, aku ucapkan selamat. Kau sudah mati dan pergi ke surga. Arnold, berbarislah dan tunggu sampai Saint Peter mempersilakanmu masuk. Ini sangat keren. Hei, wow, lihat. Apa itu John Lennon? Tidak, tunggu. Bukan, dia itu Yesus. Di sini bahkan terdapat dinding lukisan Tuhan yang dibuat oleh seniman-seniman bersejarah yang hebat. Pada zaman dahulu kala, orang percaya bahwa Tuhan itu menakutkan dan haus darah.
Sebagai contoh, suku Aztec selalu mengorbankan orang-orang pada dewa mereka, Huitzilopochtli, untuk menurunkan hujan. Dewa-dewa Yunani kuno mengibaratkan diri mereka sebagai manusia atau fenomena alam. Sayangnya, Arnie, di surga Kristen tidak seperti surganya Muslim. Kau tidak akan mendapatkan 72 gadis perawan. Tapi hei, lihat, di sana itu John Lennon. Atau apa itu Yesus lagi. Dan inilah dia. Dia memiliki banyak nama. Sang Pencipta, Yehova, Adonai, Yahweh, Tuhan. Oh, shh, dia sedang tidur. Sebaiknya jangan main-main dengan barang-barangnya, Arnie. Arnold, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh masuk ke sana. Ini adalah pusat kendali untuk seluruh dunia. Jangan sentuh apapun, Arnold. Oh, ini tidak bagus. Selama beberapa abad terakhir, kepercayaan agama di dunia telah menurun. Dan Tuhan, sebagai yang paling populer di dunia, memiliki banyak hater. Jangan coba-coba memerankan Tuhan, Arnold. Manusia terlalu serakah untuk peran ini. Banyak sekali contoh dari sejarah, dan semuanya berakhir dengan sangat buruk. Arnold, hentikan! Ini bukan lelucon, sobat. Bagus, sekarang semuanya menjadi kacau. Keyakinan yang fanatik selalu menyebabkan perang. Dan sekarang perang salib nuklir telah dimulai. Arnold, berhenti sebelum terlambat. Apa kau mendengarkanku? Phew, tepat pada waktunya. Hei, Tuhan, jangan salah sangka ya. Tapi terima kasih Tuhan kau di sini. Arnold, sepertinya tamat riwayatmu. Hei Arnold, aku punya kejutan untukmu. Hari ini kamu akan ikut dalam sebuah eksperimen. Jangan khawatir, ini dilakukan oleh profesional sejati. Atau tidak? Mari lihat bagaimana penduduk bumi bertindak saat kondisi ketakutan. Apa Dors ini menyeramkan? Aku ngompol saat takut. Omong-ngomong, jangan minum jusnya. Dia sudah 10.000 jam di Dors. Dia tidak terlihat takut. Aktifkan keadaan tanpa bobot. Seperti di luar angkasa. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi nol di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah. Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Apakah ini pintu terakhir? Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Arnold, tunggu dulu. Ini belum berakhir. Dia ada di luar angkasa. Kami mengadakan pesta bergaya Among Us. Sebuah game populer dengan lebih dari 500 juta pemain. Lebih dari permainan apapun dalam sejarah. Dengan 97% pemainnya memainkan versi gratis di perangkat mobile. Tapi sebagian besar pendapatannya didapat dari versi PC berbayar. Tentu saja kita memainkan versi gratisnya. Jika gratis, aku juga akan ikut bermain. Ada alasan khusus aku memilih coklat. Karena dia 65% lebih jarang dikeluarkan. Dalam lebih dari 90% pemilihan, orang memilih mengeluarkan hitam. Dan itulah warna yang kau dapat, Arnold. Kita mulai permainannya. Hal yang terpenting adalah bertindak cepat karena kau bisa terbunuh setiap saat. Dan ini dia pembunuhan yang pertama.
Jangan cemas, di sini kita punya banyak detektif. Dengan cepat mereka tahu bahwa kau bukan penipunya. Ups, aku yakin di sini kau benar-benar dijebak, Arnold. Ini waktunya untuk pergi sebelum kau dilempar ke luar angkasa. Kau harus selesaikan tugas dalam permainan untuk menjelaskan kepada pemain lain bahwa kau bukan penipu. Ups, ruangan ini sudah dipakai. Jangan ganggu pasangan ini. Ada satu tugas baru. Kau harus memadamkan api di ruang kelistrikan. Sepertinya itu berhasil. Mereka percaya padamu. Ayo, bantu pemain ini. Sepertinya aku melihat alat pemadam kebakaran. Arnold, ada yang benar-benar ingin menjebakmu. Terlebih, berdasarkan statistik, ruang kelistrikan dan ruang admin adalah tempat paling berbahaya. Jika kau memang seorang penipu, kau harus ledakan mesinnya dan menangkan permainan. Tidak berhasil. Itu keren, Arnold. Jadi kau bukan penipu. Selamat, hati-hati. Kena kau, kawan. Maafkan aku, kita sudah bersenang-senang. Tapi kini kita harus berpisah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang sobat, ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat, itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Bagaimana kau bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak? Jadi sekarang sesi menonton acara jelek TV sore lagi. Jadi ada apa ini? Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor, kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi yang ini bukan, jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia, ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh wow, Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air.
Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Untunglah kau pakai baju luar angkasa karena suhu di luar minus 50 derajat Celcius dan kau tidak mau berjalan terlalu lama di luar sini. Awas! Aku lupa memberitahu bahwa kecoa juga selamat dan mereka bermutasi sedikit lebih besar. Sebaiknya kau lari menuju tanpa batas dan lebih lagi. Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record.
Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Arnold!